Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jalil hayata lana ziyadatan fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta ngasuh ngaji sore pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dengan senantiasa mengharap pertolongan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa melanjutkan ngasuh kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, umur yang barokah, waktu yang barokah, keluarga yang barokah, sehingga apapun yang kita terima bisa menjadi kebaikan kita fid dunya wal akhirah. Sholawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, serta pengikutnya, umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Insya Allah sore hari ini pengajian kita membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad, syarah dari kitab Al-Munabbihat, jadi yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Munabbihat ala isti'dad liyaumil mi'ad, jadi peringatan, alarm untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dengan diberi nama kitab Syarah Nasaihul Ibad, nasihat bagi hamba-hamba Allah. Hari ini kita akan melanjutkan membaca syarah ini pada makalah yang ke-32 dari bab as-sulasi. Jadi kalau yang di PDF-nya hanya ada teks al-munabbihatnya, jadi tidak ada syarah Nasaihul Ibadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu wassalasun an Sufyan as-Tsauri rahimahullah annahu su'ila anil unsi billahi ta'ala ma huwa faqala alla tasta'nisa bikulli wajhin sabihin wala bisautin tayyibin wala bilisanin fasihin. Ini salah satu nasihat ya dari Sufyan as-Tsauri, di antara ulama tabi'in yang sangat terkenal. Jadi selain juga ahli hadis, ahli fikih, juga dikenal sebagai ahli akhlak, ahli tasawuf.
Jadi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dikatakan annahu su'ila, bahwasannya Sufyan Ats-Tsauri ditanya anil unsi billah, tentang rasa bahagia bersama dengan Allah, tentang kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana sih rasanya, gimana caranya orang bisa bermesra, orang bisa berbahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengalahkan seluruh kebahagiaan yang lain, sampai pada kalau di dalam materi pembinaan, materi pendidikan, sampai orang bisa merasakan untuk rindu berjumpa dengan Allah. Rindu berjumpa dengan Allah karena ada perasa kebahagiaan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya, yang kalau di dalam materi akhlak dikenal dengan ma'iyatullah, jadi kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam cerita di surah At-Taubah itu kan cerita la tahzan innallaha ma'ana, terjadi pada situasi ketakutan ya. Ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrah bersama dengan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur, yang Abu Bakar melihat orang-orang kafir Makkah yang memburu mencari Nabi itu, kakinya terlihat jadi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang sampai Abu Bakar mengatakan kepada Nabi dalam ketakutannya, kalau seandainya mereka menoleh ke bawah melihat ke kakinya, pasti mereka akan melihat kita. Maka Nabi mengingatkan kepada Abu Bakar, malaka bisnaini Allahu salisuhuma. Jadi jangan kau pikir kita ini hanya berdua, karena Allah lah yang ketiga. Jadi ada yang membersamai. Nah, kalau dalam suasana ketakutan bersama dengan Allah bisa memberikan rasa ketenangan. Rasa ketenangan. Maka dalam banyak cerita, jadi al-unsu billah, merasa berbahagia, bersenang, berbahagia hati bersama dengan Allah ini. Jadi kalau dalam suasana senang, maka kesenangan duniawi itu tidak bisa mengubah, mengalihkannya dari kesenangan berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa sampai orang-orang beriman merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya berbagai macam kepatuhan kepada Allah itu. Jadi sampai kalau orang yang jauh dari nilai iman itu kan suka mempertanyakan apa itu enaknya orang sholat pagi-pagi, enak tidur, kemudian harus bangun pagi sholat dan sebagainya. Apalagi misalnya orang puasa seharian, sebulan penuh Ramadan, apa enggak menderita gitu kan. Nah, dalam ini kebahagiaan bersama dengan Allah itu yang kemudian diantaranya dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bahwa untuk bisa merasakan berbahagia dengan Allah itu adalah faqala alla tasta'nisa bikulli wajhin sobihin. Jawaban Ats-Tsauri, alla tasta'nisa, agar kamu tidak merasa cukup bahagia, cukup senang, bikulli wajhin sobihin, dengan seluruh wajah yang ceria. Jadi wajah cerah di manusia ini memang menyenangkan. Jadi orang berjumpa satu sama lain dengan wajah yang cerah ceria itu menyenangkan. Tapi ya jangan sampai pula mengabaikan, gitu kan, menjadikan kesenangan dengan wajah cerianya manusia itu, jadi sampai lupa dengan itu kan
dengan kenyataan lain bahwa cerahnya wajah manusia itu adalah cerah yang terbatas. Jadi kecerahan, kebahagiaan wajhin sobihin, wajhin musyrikin, wajah yang berseri manusia itu terbatas. Jadi kalau pas lagi hatinya seneng ya wajahnya ceria, tapi kalau hatinya lagi sebel ya wajahnya kelipet. Itu misalnya kalau dari sisi suasana hati. Kalau dari sisi misalnya ini kalau kita maknai dengan ya wajhin sobih ini dengan wajah cerah usia muda. Jadi wajah berbunga-bunga itu kan pada masa tertentu saja. Jadi kalau kita ini yang sudah para senior, jadi ibarat kalau wajah manusia seperti bunga, ya bunga itu kan ada masa kuncup, ada masa mekar, tapi ingat setelah mekar itu nggak lama lagi pasti akan layu. Dan begitu layu, nggak lama lagi akan, gitu kan, rontok gitu. Jadi wajihin sobih manusia. Jadi masa indah manusia itu hanya sebentar. Jadi misalnya kalau ya, orang yang senang dengan kita karena wajahnya cerah ceria, ya kita harus sadari bahwa kesenangan, kecerahan manusia dengan kita itu adalah wajah senang yang sementara. Sedangkan yang harus terus kita cari adalah jadi yang wajah beko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu yang harus kita cari. Jadi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jawaban As-Sauri tentang al-unsu billah. Jadi ya boleh kita merasa senang, bahagia bersama dengan orang-orang yang cerah, ceria, berbahagia, tapi itu bukan segalanya. Makanya la tasta'nis bikulli wajhin sobihin. Jadi nggak selesai di situ, karena kebahagiaan hakikinya ada pada nanti saat berjumpa dengan Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang ada dalam surah Al-Qiyamah maupun nanti kalau yang di surah Al-Abasa ya, wujuhu yawma idin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Jadi ini kalimat ini bisa kita eksplor, bisa kita maknai dengan sangat dalam. Jadi bisa juga bahwa cerah ceria wajah manusia itu ya tidak selamanya. Jadi orang yang mungkin sekarang ceria, ya besok atau lusa bisa nggak ceria. Atau misalnya orang yang sekarang wajahnya cemberut, bisa jadi besok atau lusa sebentar lagi sudah berwajah ceria. Jadi tentang kalau perubahan wajah manusia kan perubahan yang sangat cepat. Jadi cerah cerianya itu sangat terbatas ya. Sangat cepat berubah oleh situasi dan kondisi. Itu yang pertama. Wala bisautin thayyibin. Yang kedua kata Sauri, untuk bisa merasakan al-unsu billah, jadi kebahagiaan bersama dengan Allah itu adalah agar engkau tidak merasa cukup bahagia dengan sautin thayyibin, dengan kelezatan mendengarkan suara-suara merdu. Jadi kan ada sebagian orang yang misalnya merasa untuk menyenangkan hati itu dengan mendengarkan lagu, mendengarkan musik, mendengarkan ini ya. Sebagian orang kita pahami menggunakan menjadikan misalnya musik sebagai salah satu relaksasi, sebagai salah satu cara untuk membahagiakan hati. Iya, tapi tidak akan bisa lebih permanen ketika orang merasa bahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa misalnya tidak ada musik yang lebih indah daripada Al-Quranul Karim. Jadi kalau
bahkan misalnya posisi musikiyah. Jadi alunan suara Al-Quran itu meskipun pembacanya nggak pandai-pandai amat, suaranya nggak indah-indah amat, tapi begitu orang menikmati nada-nada irama dalam kalimat-kalimat Al-Quran, itu jauh sesungguhnya lebih indah dari semua musik yang pernah diciptakan oleh manusia. Karena Al-Quran ini kan kalamullah, firman Allah, sehingga jadi nada iramanya itu pasti sangat sesuai dengan fitrah manusia. Jadi misalnya kayak baca surah Al-Fatihah itu kan, meskipun yang baca suaranya bagus-bagus amat, tapi bacaan itu sudah memberikan alunan, ada melodi, ada irama yang tepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya gitu al-ayah. Jadi dia memberikan alunan tersendiri. Nah, kan sehingga kalimat ini kalau wala bisautin thayyib ini ya memberi bantahan kepada sebagian orang yang mencari bahagia itu dengan mendengarkan musik. Begitu musiknya berhenti, ya balik lagi, ya gelisah lagi. Nah, yang terbukti bahwa suara Al-Quran, bacaan Quran itu lebih menenangkan hati. Ini seringkali orang menyampaikan begini, ini kenapa sih kalau baca Quran itu kok cepet banget ngantuknya? Ya, itu kan. Itu kan salah satu bukti bahwa mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu efektif menghadirkan ketenangan dalam hati. Jadi, kalau pengalaman jadi khotib atau kita yang jadi jamaah Jumat itu kan, jadi kalau kita ini susah tidur, maka bersiap-siaplah datang ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, itu karena apalagi kalau masjidnya itu ber-AC, khotibnya suaranya lembut gitu kan, tema khotbahnya tidak menarik, nah insya Allah itu cepat nanti. Karena begitu mendengar ada Alhamdulillah, itu menjadi penghantar yang menyejukkan hati. Makanya gak heran kan kalau Jumatan kenapa banyak yang ngantuk, ya menunjukkan bahwa suara zikir yang dibaca dalam khutbah itu jauh lebih menenangkan daripada suara musik yang diciptakan oleh komposer paling canggih oleh manusia. Jadi wala bisautin thayyib. Jadi untuk bisa berbahagia al-unsu billah, jangan terpesona dengan suara yang indah. Karena ada yang lebih indah dari itu semuanya adalah alunan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga solusi ya kalau kita mengalami gelisah hati, galau dan sebagainya, maka tidak ada yang bisa lebih efektif menghilangkan kegalauan itu kecuali dengan mendekat kepada Al-Quranul Karim, ya mendengarkan maupun kalau perlu membaca itu bisa lebih cepat. Nah, yang ketiga, wala bilisanin fasih, dan juga jangan wala tastanis bilisanin fasihin. Jangan kamu merasa terpesona, berbahagia dengan lisanin fasih, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang fasih. Nah, bahasa fasih itu kan yang tidak ada cacat dalam redaksinya secara ketatabahasaan. Nah, ini kalau dibandingkan, tidak ada bahasa yang seindah bahasa Al-Quran. Jadi, apa sih itu? Jadi, bahasa Al-Quran la ya'tihil baitilu min bani yadiya min khalfi. Jadi, seindah apapun bahasa, gubahan syair manusia itu nggak akan bisa mengalahkan keindahan redaksi bahasa Al-Quran. Misalnya ya yang surah yang sependek-pendeknya misalnya inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Misalnya itu kan bahasanya indah, fasih, bersaja, nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang saya coba memahami nasihatnya Sufyan Ats-Tsauri tentang kebahagiaan bersama dengan Allah. Artinya adalah kebahagiaan kita rindu untuk berjumpa dengan Allah karena ada kesempatan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian kebahagiaan bersama dengan Allah adalah kebahagiaan karena mendengar firman-firman Allah. Kebahagiaan bersama dengan Allah adalah kebahagiaan karena membaca ayat-ayat Allah. Jadi enggak terpesona oleh bahasa manusia, oleh keindahan suara manusia, oleh keindahan wajah manusia. Wallahu a'lam. Ini yang saya pahami dari nasihat Ats-Tsauri ketika ditanya anil unsi billah. Oke ya, ini yang al-maqalah as-saniyah wassalasun. Kita lanjutkan berikutnya. Wal maqalatus salisatu wassalasun. Makalah yang ke-33. Makalah ke-33. Ini makalah ke-33. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala az-zuhdu salasatu ahrufin zai waha wadal fazai zadun lil ma'ad walha hudaliddin waddal dawamun alat to'ah. Ini yang sering kita dengarkan dalam ceramahnya para penceramah, itu sering mengutip kalimat yang seperti ini. Jadi akronim ya, menguraikan singkatan. Jadi kalimat kemudian diurai setiap hurufnya. Ini nasihat yang ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu di antara 4 ulama us-sahabah yang dikenal dengan nama Abdullah. Ini yang di antara Abdullah yang paling muda ya ini. Ya masih ada, jadi Abdullah ibnu Zubair lebih muda lagi sih. Tapi Abdullah bin Abbas juga termasuk yang muda karena lahirnya 2 tahun sebelum hijrah Nabi. Dikenal sebagai apa namanya? Apa itu? Yang ulama ini ya, faqih fiddin. Jadi kata Ibnu Abbas, qala az-zuhdu, zuhud. Nah, zuhud. Zuhud itu salah satu ahruf. Zuhud itu ada 3 huruf. Zuhud ini ilmunya orang kaya ya. Yang kalau di definisi akhlaknya orang yang meninggalkan dunia untuk mencari akhirat. Jadi hanya sedikit dunia yang dia gunakan, selebihnya dipakai semuanya untuk akhirat. Makanya zuhud itu ya akhlaknya orang kaya. Kalau orang miskin ya gak bisa zuhud, orang memang dunianya itu-itunya kok gak ada yang ditinggalin ya, dibawa semua. Jadi nah, ini kata Ibnu Abbas 3 huruf itu za, ha, dal. Fazai, nah, zai diartikan sebagai zadun lil ma'ad. Zadun lil ma'ad. Nah, za itu artinya adalah zadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat. Zat itu kan di ayat Al-Baqarah, di ayat haji, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekallah. Nah ini zatnya adalah bekal untuk akhirat. Ini karena logika dalam semua perjalanan
Jadi orang itu kalau mau pergi kemanapun pasti perlu bekal. Nah, bekal akhirat itu apa? Ya, semuanya kita tahu kan, bahwa dalam ayat Al-Quran yang sekian banyak berulang bahwa untuk bekal akhirat itu seringkali dikerumuskan dalam dua kata. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Gitu kan, seringkali dipakainya hanya dengan itu. Amanu wa amilus sholihat. Jadi, ya kalau cuman iman tapi amalnya nggak soleh, ya kurang. Kalau amal soleh tapi nggak beriman, malah sia-sia. Gitu kan. Jadi, bekal akhirat, ya semuanya yang bahkan kalau dalam ilmunya orang zuhud, semua yang ada di dunia ini dipakai untuk nanti, disimpan untuk semuanya diakhiratkan. Ya kayak inilah, orang itu kalau mau pulang kampung, itu kan apa-apa saja semuanya disiapkan nanti buat pulang kampung. Nah, itu. Jadi misalnya kalau orang yang udah kerja mau lebaran itu kan pikirannya gitu. Ini disimpan dulu buat nanti pulang kampung, buat nanti pulang kampung. Nah, orang yang misalnya merantau di luar negeri, di luar kota, itu kan juga pikirannya begitu. Nanti buat pulang. Nah, bahkan misalnya kayak kita, ini udah sore-sore begini nih yang pada di kantor, itu kan pikirannya, ya, pengen pulang, pengen pulang. Jadi kalau orang di kantor itu kalau sudah apalagi udah dengar sholat adzan asar gitu, ya pikirnya pikiran pulang aja. Nanti ada nggak yang orang di kantor pikirannya udah nginep di kantor gitu kan, jarang lah. Ya pikirannya pengen segera pulang. Nah yang perlu dipikirkan pulangnya ini bawa bekal apa gitu. Apa yang jadi ini zuhud itu ya adalah zaknya itu mempersiapkan bekal lil ma'ad, bekal untuk pulang ke akhirat. Ya, jadi kata kunci yang dikenalkan di Al-Quran bahwa bekal akhirat itu dalam dua kata, amanu wa amilus sholihat. Nah, itu kan sangat luas. Jadi iman ini aspek hati, keyakinan, amal soleh ini kan aktivitas ya, dan itu sangat beraneka ragam. Kalau digradasikan dari yang paling penting, yang paling utama yang disebut dengan al-wajibat, wajib atau fardu. Nah fardu yang paling utama ya rukun Islam gitu kan, itu disebut dengan fardu ain. Nah setelah itu ada fardu kifayah dan seterusnya. Setelah fardu, kalau di gradasi fikih kan ada sunnah. Nah, itu semuanya ini menjadi amal soleh. Oke. Nah itu. Kemudian walha'u, haknya adalah huda liddin. Al-ha' huda liddin. Hak adalah petunjuk agama. Jadi kalau zat fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, takwa itu ya sikapnya orang beriman, dari iman dan beramal soleh, takwa. Haknya adalah hudaliddin. Nah, ini hudaliddin, petunjuk agama. Ai suluku tariqin yusilu ila tariqil Muhammadiyah. Ini diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah suluku tariqin. Jadi mengikuti jalan, merambah jalan, jadi mengikuti jalur yusilu, yang jalur itu sampai mengantarkan ila tariqatil Muhammadiyah, kepada jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi agama yang diajarkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi karena yang paling tahu, yang paling mengenal Allah, paling takut kepada Allah, yang ditunjuk oleh Allah sebagai agen tunggal untuk mengajarkan agama pada zaman kita, akhir zaman ini adalah
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam etika ini keilmuan Islam itu dianggap ilmu Islam itu memiliki sanad ketika di sana ada qala Allah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersumber kepada firman Allah, ayat Allah, maupun bersumber kepada hadis Rasulullah. Ini contoh Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW dalam memberikan cara jalan hidup beragama ini kan sangat luas sekali, kan? Misalnya contoh yang paling mudah, bacaan Al-Quran yang paling sakral saja, itu kan bacaannya tidak cuma satu bacaan, ada sampai dikenal dengan qiraah sab'ah. Padahal Quran ini yang al-muta'abbad bitilawati. Apalagi dalam hadis Nabi, itu juga aneka ragam riwayat, itu juga luar biasa. Makanya ya, marilah kita nikmati agama yang luas ini, ya, kita nikmati keluasannya. Jangan kita persempit, kita batasi oleh pemahaman kita sendiri. Karena ya yang kita pahami belum tentu yang difahami orang lain, yang difahami orang lain belum tentu juga kita pahami. Nah, selama pemahaman itu bersumber, jadi bersumber dari At-Thariqah Al-Muhammadiyah, semoga ini bisa mengantarkan nanti sampai ke akhirat dengan fil akhirati hasanah. Itu kan gampang saja kan. Jadi agama ini sangat luas, jadi ilmu kita sangat terbatas. Ini kalau itu kan membuat kita bisa lebih tawadhu. Islam ini sempurna, manusianya terbatas. Maka jangan batasi Islam dengan keterbatasan kita. Jadi apa yang tidak kita ketahui bisa jadi diketahui oleh orang lain. Apa yang diketahui orang lain belum tentu ya tidak kita ketahui. Sehingga dalam mengamalkan, memahami agama itu ya, kita membuka mindset kita, cara pemahaman kita dengan pemahaman yang lebih luas, lebih toleran, lebih terbuka. Jadi tidak membatasi kebenaran agama hanya yang kita pahami. Bisa jadi kan, yang difahami orang lain bisa jadi juga benar. Jadi sebagaimana Al-Quran kan dibaca juga dengan model bacaan yang juga tidak satu. Oke, ini kalau Syarah Nawawi ini menggunakan kalimat nisbat. At-Thariqah Al-Muhammadiyah. Jadi Thariqah Al-Muhammadiyah, jalan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiganya wadalu. Dal adalah diartikan sebagai oleh Ibnu Abbas dawamun ala to'ah. Dawamun itu senantiasa, continuous, mudawamah, langgeng. Jadi tidak angot-angotan, mudawamah. Jadi enggak bahasanya, kalau bahasa kita kurang enak, anget-anget tai ayam itu kan ada tai ayamnya itu. Jadi enggak cuma sebentar. Bahwa dawamun ala to'ah, langgeng. Jadi continuous ala to'ah itu sampai kapan? Nah, kalau dalam ayat terakhir surah Al-Hijr itu batasnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi continuous untuk mentaati Allah, patuh kepada Allah itu sampai kapan? Sampai datang kematian. Kalau dalam pesan Jumat kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi taat, takwa kepada Allah itu sampai kapan?
sampai nanti kalau kematian datang. Kalau sudah mati baru selesai tugas taat kepada Allah. Nah, itu. Jadi kalau di kalimat-kalimat yang lain ini yang juga menarik dan indah sekali. Kalau untuk takwa dan taat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Semampumu. Bukan semaumu ya. Jadi semampu. Jadi ukurannya kemampuan. Jadi ini selama orang masih mampu berbicara, mampu bergerak, mampu bekerja, mampu beramal, maka selama masih mampu itu ya terikat dengan fattakullah. Jadi ini yang juga perlu kita renungkan dengan baik. Nasihat dari Ibnu Abbas memaknai kata zuhud, zadun lil ma'ad, berbekal untuk hari akhirat. Jadi iman dan amal soleh atau iman dan takwa. Hak hudaliddin, petunjuk agama, senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian adal dawamun ala ta'ah, senantiasa langgeng dalam kepatuhan kepada Allah. Jadi ya gimana kalau satu saat kita maksiat, ya begitu maksiat balik lagi, bertaubat kembali ke jalan yang benar. Nah, namanya manusia kan juga ada godaan, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelalaian. Nah, itu begitu nanti sadar, makanya kalau dalam surah Ali Imran itu kan yang menarik bahwa di antara sifat ahli surga itu bukan orang yang, ini makna dawam jangan kemudian diartikan orang steril, nggak pernah dosa ya. Nah, jadi kalau di Ali Imran ayat berapa itu? 135 ya? Apa 133? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. 135 ya surah Ali Imran. Itu yang bisa kita maknai bahwa jadi orang ahli surga itu makna dawam bukan berarti orang yang selama hidupnya nggak pernah dosa. Bukan, itu bukan manusia. Ya manusia ya ada dosanya juga. Cuman yang disebut masih dawam ala ta'ah itu adalah yang disebutkan di surah Ali Imran ini. Jadi orang yang walladzina idza fa'alu fahisyah, ketika orang itu melakukan perbuatan keji, audolamu anfusahum, atau dia melakukan kedoliman pada diri sendiri, berbuat maksiat. Lalu dzakarullah, ingat Allah, bisa diingatkan atau ingat sendiri. Kan kadang-kadang bisa ingat sendiri karena misalnya kepentok, nah astagfirullah gitu kan. Atau diingatkan Allah, atau diingatkan orang lain, ittaqillah. Nah, ketika diingatkan, fastaghfaru lidunubihim, ia meminta ampun istighfar atas dosa-dosanya. Ya. Dan meyakini tidak ada yang bisa menghapus dosa kecuali Allah. Nah, catatannya walam yusirru ala ma fa'alu, tidak melanjutkan perbuatan dosa yang dilakukan. Ya, kalau udah sadar ya berhenti. Nah, bukan ya kayak orang itu kan, kalau contoh ini orang lagi puasa kemudian lupa makan, habis sepiring baru ingat ya lagi puasa. Maka meskipun habis sepiring, kalau begitu ingat dia lagi puasa berhenti, maka sah puasanya, itu kan. Nah, itu. Tapi kalau meskipun cuma sesendok, udah ingat tanggung, itu yang malah jadi batal puasa kan. Itu insya Allah penjelasan yang mudah, bahwa sebesar apapun dosa, begitu orang sadar, ingat bahwa itu dosa lalu berhenti, maka kemungkinan besar Allah akan mengampuninya. Gitu kan? Tapi meskipun kecil, nah ini yang bahaya itu, meskipun cuma sesuap, atau bahkan kalau bahasa fikih itu kadang-kadang sampai agak jelimet, selilit di gigi. Cuman begitu puasa, oh sayang, malah ditelen. Nah,
Ya bisa jadi dalam pandangan fikih bisa jadi batal puasanya. Udah tahu selit malah ditelan. Harusnya selit itu ya dikeluarin, dilepas. Nah, ini bisa jadi ini salah satu analogi untuk apa namanya kelalaian, kealpaan, kesalahan itu mana yang diampuni dan mana yang tidak diampuni. Meskipun besar, tapi kalau berhenti langsung, meskipun sepiring udah kenyang, begitu ingat oh lagi puasa, dia lanjutkan, insya Allah puasanya sah sampai nanti. Nah, itu kan kalau sampai waktunya maghrib tiba. Meskipun cuma selilit, nah, tapi kalau sudah tahu puasa malah tanggung, nah itu malah jadi puasanya batal. Itu mungkin apa nama analogi yang gampang tentang kealpaan dosa yang kita lakukan. Oke ya. Jadi mana yang bahaya, mana yang tidak. Nah, sikapnya dalam ini tanggung apa berhenti. Oke. Makanya ini nasihat yang ke-33. Nah, wal maqo dilanjutkan ke 34. Wal maqalatur rabi'atu wassalasuna. Dan makalah yang ke-34, 4 dan 30. Nasihat yang ke-34 qala wa qala fi mawdi'in akhar. Dan wa qala fi mawdi'in akhar az-zuhdu salasatu ahrufin. Az-zai tarkuz zinah wal ha'u tarkul hawa wad-dalu tarkud dunya. Ini di kalimat yang lain, ini penjelasan Ibnu Abbas mengatakan zuhud itu ada 3 huruf, zai, ha, dan dal. Nah, zainya, za adalah tarkuz zinah. Tarkuz zinah, nah, meninggalkan az-zinah itu apa namanya hiasan, pesona, dandanan. Ya bukan berarti kita nggak boleh dandan kalau gitu dong. Boleh dandan yang sepatutnya. Ya secara alami lah ini, secara umum. Jadi orang dandan itu kan ada momennya. Misalnya orang mendandani diri. Itu kan bukan untuk diri sendiri. Misalnya kan, jadi kita penampilan rapi. Untuk apa? Bukan karena kita diri sendiri kan. Biasanya orang berpenampilan rapi karena ingin membahagiakan orang lain. Bahkan kalau di kitab Bukhari kan juga ada sampai kitab tazayyun, babu tazayyunir rajuli li nisaihi wa tazayyun nisa'i li zaujihi kalau nggak salah. Awakamakal. Bab tentang dandanan istri untuk suami dan dandanan suami untuk istri. Itu kan jadi orang berdandan itu tidak untuk diri sendiri, ada tujuan lain. Nah, justru yang kacau itu orang berdandan untuk diri sendiri, nyenengin diri misalnya. Ini kan jadi malah ngapain gitu nyenengin diri. Ini tarkuz zinah ya bukan berarti sampai kita nggak boleh berdandan, boleh dalam batas-batas yang wajar. Kalau dandannya nggak wajar kan juga jadi norak kan gitu. Jadi ya penampilan nggak wajar kan jadi norak. Tapi kalau sampai sekali orang nggak punya dandanan, ya itu ya bisa apa itu ya menghilangkan ya itu ya kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi nikmat kan juga ada salah satu hadis bahwa Allah senang kalau nikmat yang diberikan itu ditampilkan. Ya, tapi tadi ada tujuan berdandan itu untuk apa? Bahkan misalnya orang berpakaian rapi, bahkan diperintahkan ketika mau sholat ke masjid. Dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Catatannya, berdandanlah, makan, tapi jangan berlebihan. Nah, segala sesuatu kalau berlebihan kan menjadi negatif. Jadi dandanan itu, ya ini masalah berlebihan atau tidak kan relatif ya. Contoh misalnya kan, kalau dalam acara walimahan itu kan ya relatif ini. Dandanannya pengantin
dandanan tuan rumah, dandanan tamu. Itu kan beda-beda ini. Kalau dandanan tamu walimahan sama dengan pengantinnya, nanti bisa kacau itu nanti, gitu kan. Ya, ini kan ada kepatutan. Jadi yang misalnya kalau pengantinnya, misalnya sampai sama sekali karena takut dengan kalimat ini, sampai nggak mau dandan. Ya itu apa kata orang kan, gitu kan. Orang itu kan momen bahagia. Ya. Masa nggak tampak kebahagiaannya. Ini kalimat ini perlu kita maknai dengan lebih bijak ya, bahwa tarkuz zinah itu ya yang kita maknai sebagai ya yang berlebihan dalam apa itu dandanan duniawi ya. Tapi kalau dalam batas yang wajar itu juga diperintahkan oleh agama. Nah, jadi contoh tadi kan misalnya di surah Al-A'raf ya Bani Adam khudhu zinatakum, wahai Al-A'raf ayat keberapa itu, masih ayat awal, ayat ke-31 surah Al-A'raf. Itu suruh pakai dandanan, suruh pakai pakaian gitu. Bahkan sampai ada misalnya dalam adab Jumatan, nah, disuruh pakai wewangian. Nah, itu kan diantaranya ya, karena Jumat itu ngumpul banyak orang, bikin senang orang lain lah. Jadi pewangian itu bukan nyenengin diri sendiri saja, biar orang lain juga merasa senang bersama dengan kita, nggak terganggu oleh polusi aroma kan. Oke, tentang tarkus zinah ini ya perlu kita maknai dengan makna proporsional. Jadi karena ada perintah dalam agama, yang juga kita disuruh untuk berzina, untuk berdandan, untuk mempercantik diri, memperbaiki diri. Misalnya kayak orang terima tamu misalnya, ya kan menjadi nggak menghormati, misalnya tamunya rapi, pakai baju, yang nyambut pakai singlet, kaos oblong, nah itu kan jadi. Atau misalnya ya kayak ini kan kepatutan ya. Orang kondangan misalnya, kondangan ya baju kondangan ya standar gitu kan, yang dianggap patut ya kalau pakai baju batik atau apa gitu kan. Jadi meskipun cakep kalau pakai misalnya t-shirt ya, enggak, itu bukan zina untuk kondangan misalnya. Ini kepatutan yang juga perlu kita perhatikan. Jadi catatan dalam Al-Quran yang tercela itu adalah berlebihan dalam zina ini. Nah, yang kedua, walha adalah tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu, al-hawa ini yang saya pahami bahwa al-hawa ini kecenderungan subjektif ya, kecenderungan nafsu, kecenderungan orang untuk kesenangan diri sendiri. Nah, secara umum ya, saya memahami bahwa al-hawa ini adalah salah satu motif dalam kehidupan manusia yang sangat berbahaya. Contoh yang paling gampang adalah keinginan makan. Jadi makan itu kan bisa karena al-hawa, bisa karena perintah agama, bisa karena kesehatan. Jadi kalau misalnya contoh makan dengan al-hawa, makan karena pakai nafsu, ya, bahasa hawa nafsu, pakai nafsu. Akibatnya kalau pakai nafsu, makanan itu tetap dimakan meskipun nggak sehat, atau nggak mau makan karena makanannya nggak berselera. Nah, ini membahayakan. Makanya seringkali kalau pola makan menggunakan al-hawa hanya selera, jadi kalau berselera terus dimakan, padahal makanan itu nggak sehat. Nah, karena tidak berselera, maka dimakan padahal itu makanan sehat, itu yang bikin penyakit. Itu kan, makanya begitu orang kena al-hawa berdampak negatif menjadi penyakit, dibawa ke rumah sakit, diajarkan makan dengan menggunakan akal. Makannya tidak pakai selera, nggak pakai nafsu, tapi pakainya akal, logika. Bahwa logika itu yang dipakai adalah bukan tidak suka, tetapi berguna atau tidak berguna. Berguna atau berbahaya. Jadi meskipun makanan itu nggak enak, tapi kalau itu berguna, itu yang dikonsumsi.
Meskipun makanan itu enak, menyenangkan, tapi berbahaya, ya harus dihindari. Makanya seringkali keluhan orang di rumah sakit, apalagi kalau sakitnya yang sakit PTM, sakit karena kolesterol, karena gula dan sebagainya ini kan, nah, di rumah sakit dikeluhkan ini makan rumah sakit makanan nggak ada rasanya. Nah, ya, tapi ya itulah yang menurut ahli, menurut dokter itulah makanan sehatnya. Bahkan obat rasanya pahit, harganya mahal. Tapi menurut dokter itulah yang berguna, ya itulah yang dikonsumsi. Maka kalau sudah pola makannya menggunakan akal ilmu, bukan lagi nafsu, bukan lagi selera, nah, biasanya akan lebih cepat sehat. Nah, itu kan contoh sehari-hari tarkul hawa. Nah, apalagi kalau sampai ada misalnya ya, pengendali motif dalam hidup kita itu agama. Misalnya contoh pola makan menggunakan standar agama. Agama dalam urusan makan menggunakan standar, misalnya jenis makanan harus halalan toyiba, min toyibati ma rozaqnakum. Bahkan waktunya pun misalnya, ada waktu yang orang harus makan. Ada orang nggak boleh makan misalnya ketika puasa. Nah, itu makanya biasanya kalau puasa itu rata-rata rumah sakit, ini kalau tidak karena pandemi, pasiennya berkurang. Karena orang pada sehat-sehat kalau puasa. Jadi sumutasihu. Karena orang bisa meninggalkan pola makan al-hawa. Nah, yang kadang puasa masih banyak batuk-batuk ya karena belum bisa mengendalikan hawa nafsunya, misalnya gitu. Puasa sih, tapi kalau buka maunya yang seger-seger, padahal nggak sehat. Wallah. Nah, itu hak, tarkul hawa. Nah, kemudian dalnya, wadalu al-hawa mahbubatin nafsi. Jadi kecintaan nafsu, nah, itu al-hawa. Wadal tarkud dunya. Meninggalkan dunia tafsirkan min sana il khalqi wa minat tana'um wa tawassu fil ma'kali wal masyaribi wal malabisi wal masakin. Jadi penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani, tarkud dunya maksudnya adalah min sana il khalqi, meninggalkan pujian orang. Jadi hidup itu tidak untuk dipuji-puji, apalagi kita bukan artis, ngapain nunggu pujian. Jadi pujian tidak mempercepat orang masuk surga, celaan tidak mempercepat orang masuk neraka. Ya kenapa orang mencari pujian? Jadi, nah, jadi di dunia itu bukan cari pujian, jadi meninggalkan jadi pujian orang. Wa minat tana'um, jadi bersenang-senang. Wa tawassuk, berleha-leha, berluasa-leluasa, fil ma'kali wal masyarib wal malabisi wal maskan. Fil ma'kal, misalnya dalam pola makan, ya tidak selalu makan itu tana'um tawasuk ya. Ada saatnya dalam Islam orang disuruh tawasuk, misalnya ketika Idul Fitri, Idul Adha, 10 Muharram, itu kan diajarkan tawasuk, menyenangkan keluarga. Dalam hal makanan, minuman, pakaian, termasuk masakin, tempat tinggal. Ya, ini tentu yang sesuai dengan keperluan hajat setiap orang. Jadi kalau ini yang tidak diperlukan ya akan jadi beban. Kalau secara ekonomi ya, secara ekonomi itu pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal yang tidak diperlukan orang itu akan menjadi beban ekonomi. Jadi itu secara umum ya. Jadi di teori ekonomi bahwa masalah tempat tinggal, pakaian, konsumsi ini ya kalau di model Jepang itu kan dibikinnya seefektif efisien. Ya, kayak rumah nggak besar-besar amat gitu kan, tapi ya cukup untuk dipakai orang untuk bertempat tinggal. Wallah alam. Ini kalau ada orang yang berlebihan ya, kalau dalam teori sosial, kalau dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal ada yang berlebihan, maka kemungkinan ada pihak yang mengalami kekurangan.
kekurangan. Maka konsep pemerataan itu menjadi salah satu tugas penting dalam hubungan sosial. Itulah kenapa misalnya dalam Islam ada sampai dalam kifarat itu mengharuskan memberi makan, memberi pakaian kepada sesama. Karena sekali lagi dalam praktek ilmu sosial, jadi kalau ada satu masyarakat berlebihan dalam hal seperti ini, maka kemungkinan ada pihak lain yang mengalami kekurangan. Oke, itu dari Ibnu Abbas, makalah yang ke-34. Sekarang kita lanjutkan. Wal maqalatul khamisatu wassalasun. Makalah yang ke-35. Makalah ke-35. Wa an Hamid al-Laffaf. Wa an Hamid al-Laffaf. Rahimahullah annahu qala. Annahu atahu rajulun faqala lahu ausini. Faqala ij'al lidinika gilafan kagilafis suhufi. Qila lahu ma gilafus suhufi. Tadi ini kalau di PDF ma gilafuddin. Kalau di PDF-nya ini ij'al lidinika gilafan kagilafil mushafi. Qila lahu ma gilafuddini. Kalau di ini lalu magila fuddini. Qala lahu, qala tarkul kalami illa ma la budda minhu wa tarkud dunya illa ma la budda minhu wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Ini di nasihat agak panjang ya. Summa'lam anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharimi kabiriha wa saghiriha wa ada'i jami'il faraidi yasiriha wa asiriha wa tarkid dunya ala ahliha qaliliha wa kathiriha. Ini makalah yang ke-35. Wal maqalatul khamsatu wassalasun an Hamid al-Laffaf. Ini kalau dicetakan an Hamid al-Laqaf. Tapi kalau di buku-buku tarojum tobaqat ini Hamid al-Laffaf. Dia min masyayikh Masyayikh al-Balkhi. Jadi sekampung dengan Ibrahim ibnu Adham, al-Balkhi, Asim al-Asom itu al-Asom itu. Hamid al-Laffaf rahimahullah annahu atahu rajulun. Annahu atahu rajulun. Kebanyakan qala bahwasanya dia kedatangan seorang pria. Faqala lahu, lalu pria itu berkata kepadanya, ausini, berikan aku wasiat, ai bima yanfa'uni fiddini. Jadi wasiat yang bermanfaat bagiku dalam hal agama. Jadi minta wasiat dalam hal agama. Faqala, maka Hamid al-Laffaf menjawab mengatakan, ij'al lidinika, ij'al, jadikanlah lidinika bagi agamamu itu ghilafan, sampul. Jadi sampul kagila fil mushafi. Kalau dicetakan kagila fis suhufi. Seperti sampul Al-Quran. Quran itu kan mulainya dari surah Al-Fatihah misalnya. Nanti
mabdu'an bil Fatihah, dimulai dari Al-Fatihah. Nah, tapi sebelum Al-Fatihah, mushaf itu kan ada sampulnya. Sampul judulnya. Jadi kayak ini nih, kan ini sampul nih, sampulnya. Lalu ada sampul dalamnya. Nah, bahkan sampulnya nggak cuma satu kadang-kadang Quran itu kan. Nah, sampai nanti baru masuk ke isinya. Ini tentang jadi sampul. Nah, ini pesan Hamid Al-Laqaf. Jadi jadikan agamamu itu ada sampulnya. Jadi apa fungsi sampul? Ya, ini kan kayak ini Al-Qur'an mushaf sudah ada sampulnya yang melindungi dari Al-Fatihah. Tapi disampul lagi, dikasih sampul plastik. Karena fungsi sampul mayasunuhu anid danas. Sampul itu berfungsi untuk melindungi. Nah, kalau mushaf Al-Quran melindungi mushaf itu dari kotoran. Jadi dilindungi dari kotoran dengan kasih sampul. Nah, lalu jadi orang itu bertanya lagi, kilalahu magilafuddin. Nah, terus ditanya lagi, lalu apa sampul agama itu? Apa yang melindungi agama agar tidak ternoda? Agar tidak kotor. Fasyari'ah min haitsu innaha tuta'u tusamma dinan. Syariah, hukum-hukum. Min haitsu annaha tuta'u. Dari sisi bahwa hukum itu diikuti, itulah tusamma dinan. Ya, disebut sebagai agama dalam terjemahan kita. Agama itu ya hukum-hukum yang ditaati, hukum yang dipatuhi. Wa min haitsu innaha tajma'u, dari sisi agama itu bisa mengumpulkan orang, menghimpun orang, bahwa para pelaku, jadi pengamal agama lalu terhimpun, jadi disebut sebagai tusamma millah. Di dalam Al-Quran juga dipakai millata Ibrahim. Jadi millah. Jadi dikatakan juga agama, juga aliran. Wa min haitsu innaha yarji'u ilaiha. Dari sisi bahwa agama itu menjadi referensi, yarji'u kembali ilaiha kepadanya, bahwa dalam hidup itu orang kembali kepada agama, tusamma madhaban, disebut sebagai madhab, sebagai jalan. Ini syarahnya Syekh Nawawi, istilah. Jadi agama itu karena dia ditaati. Jadi hukum-hukum yang ditaati maka disebut agama. Bahwa ajaran agama itu menghimpun para pelakunya menjadi merasa bersatu, merasa in grouping. Nah, in grouping. Jadi orang ketika merasa in grouping, merasa sama, itu kan akhirnya jadi ada ta'aluf. Jadi kayak misalnya kesamaan itu buat orang menjadi berhimpun. Misalnya kan kalau kita di Jabodetabek di Jakarta ini sama-sama orang dari daerah, maka kemudian merasa ada kedekatan hati. Begitu di luar negeri misalnya saat haji atau umroh, merasa sama-sama dari Indonesia, ada kedekatan hati. Jadi kesamaan itu membuat orang menjadi namanya in grouping. Nah bahasanya kan dipakai namanya millah, menjadi satu agama. Wa min haitsu innaha yarji'u ilaiha, bahwa agama itu referensi. Jadi ketika orang misalnya dalam hidup itu perlu ada merujuk, perlu ada panduan, nah maka disebut agama menjadi madhab, menjadi aliran, menjadi jalan. Nah, kalau di bahasa kalau di surah apa itu Yusuf ya, kul hadhihi sabili, ini jalanku. Nah, ketika orang itu bertanya, lalu apa itu sampul agama? Pelindung agama itu apa? Qala lahu, berkata Hamid Al-Laqaf kepada penanya, ghilafuddini, sampulnya agama. Nah, pelindung agama itu adalah tarkul kalami illa ma la budda minhu.
tarkul kalami, tidak berbicara, kecuali illa mala buddha minhu, yang memang dia harus bicara. Jadi bicara itu ya, kalau dalam bahasa kita bicara seperlunya. Nah, perlu itu kan bahasa Arab yang di Indonesia akan jadi fardu. Jadi kata perlu itu, kalau yang paling dekat dalam bahasa Arab adalah kata fardu. Jadi fardu, nah, kalau sampai ini fardu menjadi farlu, nah, itu jadi perlu. Jadi seperlunya. Jadi kalau memang nggak perlu bicara, nggak usah bicara. Tapi kalau orang harusnya bicara, kok diem saja, ini malah disebut as-sakitu anil haqi syaitonun akhros. Orang yang harusnya bicara, malah dia diem saja, itu disebut sebagai setan bisu. Ini kalau penjelasan Syekh Nawawi, jadi illa mala buddha minhu, yang harus dia sampai kecuali yang dia perlu, wahwa ma yahsudul maqsudu min umuri dunya illa bihi, yaitu segala sesuatu urusan dunia yang tidak akan bisa dicapai kecuali dengan bicara. Misalnya orang jual beli, ya nggak mungkin kalau nggak pakai ngomong. Orang amar ma'ruf nahi mungkar, ya nggak mungkin kalau nggak pakai ngomong. Nah ini jadi bicara itu ya, kalau kembali ke kaidah kita adalah bicara itu seperlunya. Kalau nggak perlu nggak usah bicara. Jadi qala Sulaiman alaihissalam au Luqman, idza kanal kalamu min fiddatin, berkata Nabi Sulaiman atau Luqman, idza kanal kalamu, jika bicara, min fiddatin itu adalah perak, kana sukutu min dahabin, maka diam adalah emas. Silent is golden gitu ya. Wal makna idza kanal kalamu fil khairi kal fiddati hasanan, artinya jika bicara dalam kebaikan adalah keindahan. Kalau dalam surah An-Nisa, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ayat 114 surah An-Nisa, tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik mereka kecuali yang memerintahkan bersedekah, memerintahkan kebaikan atau untuk mendamaikan orang yang berselisih. Wa may yaf'al dzalika btigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa melakukan itu karena mencari ridha Allah, maka kami akan berikan padanya balasan yang besar. Surah An-Nisa 114. Ini tentang bicara ya, banyak di dalam Al-Qur'an itu tentang bicara yang baik. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idil qurban. Oke, jadi ini penjelasan. Ini. Jadi kalau bicara dalam kebaikan itu seperti indahnya seperti perak, maka kana sukutu anis syarri, maka diam karena dari keburukan, kaddahabi fil hasani, adalah seperti emas dalam keindahannya. Jadi pada bicara buruk, jadi tidak berbicara buruk itu adalah seperti emas. Berbicara baik itu seperti perak. Wasakitu fil haqqi kannatiki fil batili. Orang yang diam dalam kebenaran. Ini juga kalimat menarik ini. Orang yang diam dalam kebenaran, dalam al-haq, maka seperti orang yang kannatiki fil batil. Seperti orang yang ngomong dalam kebatilan. Ini kalau di dalam negara itu kan ada orang yang tugasnya harus ngomong. Misalnya kayak DPR itu tugasnya harus ngomong. Nah, memang tugasnya ngomong, maka sindirannya Iwan Fals tempo dulu kan. Jadi jangan hanya jadi
kurs 7 aja gitu kan. Harusnya bicara gitu kan. Ya, kalau bicara harus bicara. Jangan sampai ini orang yang diam harusnya dia bicara, maka seperti karena dikifil batil, seperti orang yang ngomong dalam kebatilan. Ini menarik ini kalimatnya Syekh Nawawi kalau digaris bawain. As-sakitu fil haqqi karena tiki fil batili. Orang yang diam dalam kebenaran adalah seperti orang yang bicara dalam kebatilan. Oke, itu yang pertama. Itu khilaf. Makanya agama menjadi ternoda kalau orang yang tahu kebenaran pada diem. Yang tidak tahu, yang ahlul batil pada menggonggong, pada ngomong semuanya, ya agamanya ternoda. Nah, kemudian yang kedua, watarkud dunya illa mala buddha minhu, dan meninggalkan kesenangan dunia kecuali yang harus, yang perlu, mala buddha minhu huwa mala tahsulul hajatu illa bihi, yaitu yang hajat tidak akan tercapai kecuali dengan dunia itu. Misalnya orang untuk bisa pergi haji zaman sekarang itu kan harusnya naik pesawat. Ya mungkin ada orang bisa pergi haji dengan naik sepeda, naik motor, jalan kaki mungkin, tapi nggak semua orang bisa. Ini misalnya gitu kan. Jadi hajat hidup yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan dunia itu, maka mendapatkannya adalah fardu. Nah, itu kalau dalam kaidah fikih. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Segala kewajiban yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan sarana dunia itu, maka mendapatkan dunia itu menjadi wajib. Misalnya, orang untuk sholat itu harus menutup aurat. Dan bisanya menutup aurat kalau orang itu punya pakaian. Maka memiliki pakaian hukumnya wajib. Nah gitu kan. Nah, orang untuk bisa buka dan sahur. Nah, misalnya buka, untuk makan buka. Nah, itu wajib. Maka memiliki makan untuk berbuka, mencari makan untuk berbuka itu menjadi wajib yang dimanfaatkan para pedagang. Kenapa kalau mau buka itu banyak orang jualan? Karena berbuka itu wajib, bukan karena lapar. Oke, misalnya. Dan sebagainya. Misalnya kayak orang bisa menunaikan zakat kalau dia kaya. Ya, maka menjadi kaya yang bisa berzakat, maka hukumnya wajib. Karena rukun Islam menunaikan zakat itu nggak akan bisa ditunaikan kalau muslimnya nggak kaya. Jadi ini yang kalau kita baca awal surah An-Nisa itu tentang mengelola kekayaan. Saya menyimpulkan bahwa jadi orang yang tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, nggak belajar cara mengelola kekayaan dengan baik, menurut saya ini yang saya pahami dari awal surah An-Nisa, maka itu adalah bentuk ketidaktakwaan kepada Allah. Karena ayat ke-9 surah An-Nisa, yang ayat ke-9 wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka takut kalau meninggalkan generasi sesudahnya itu keturunan yang lemah ekonomi. Nah, itu kan artinya Allah ingatkan generasi kita harus generasi yang kuat ekonominya. Jadi kalau lemah ekonomi ini diingatkan Allah, maka falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai generasi kita ini generasi yang lemah ekonomi, maka mencari bekerja yang halal mendapatkan kekayaan agar generasi kita tidak lemah ekonomi adalah wajib ini, karena malah Buddha minhu ya, gitu kan. Oke, watarku mukhalatatin nasi illa mala Buddha minhu, dan meninggalkan berbaur dengan manusia kecuali yang memang harus dia berbaur. Nah, ini pergaulan ini harus terukur, terencana. Tidak asal-asalan.
Insya Allah kita lanjutkan, ini kita review nanti pekan depan. Jadi kita review dari makalah yang ke-35 pada bagian ketiga. Watarku mukhalatotin nasi illa ma la budda minhu. Insya Allah, karena waktunya sudah lewat jam 5 jauh. Sampai sini dulu pengajian kita. Moga-moga bermanfaat untuk semuanya.